nikel tadi ada beberapa poin catatannya ya sudah progresif, ada banyak hal yang patut diapresiasi gitu ya, membuat kita semakin bangga gitu ya tadi menjadi warga Indonesia. Tapi tentunya dalam hal ultimately hilirisasi lainnya untuk minerals dan tambang lainnya, jika memang ingin diterapkan masih banyak yang perlu dievaluasi dan dipelajari dari apa yang kita tahu dari nikel gitu ya, Ya, lesson learned gitu ya ya. dari nikel hilirisasi dan industrial kita. Apa Bu dalam hal ini yang Ibu bisa sampaikan mengenai hal ini untuk hilirisasi dan industri nikel di Indonesia sendiri? Iya, yang satu adalah bagaimana big impact untuk masyarakat sekitar. Hmm, Yang paling penting dulu, apa sih value added yang kita dapat hmm, dari hilirisasi ini? Bukan hanya sekedar nilai investasi, nilai produksi, nilai ekspor, tapi apakah ini sudah betul-betul berdampak kepada masyarakat sekitar? Yang paling penting seputar areanya dulu, ya. hmm, Apa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya hilirisasi ini? Terus yang kedua, kembali kita mempertimbangkan masalah environmental issue. hmm. Ini berulang kali, kenapa sih kita juga di-reject oleh IRA itu dari Ya. Amerika? Karena isunya kan terkait environmental. Hmm, Terkait bagaimana penambangan koboi yang dalam supply chain mata rantai nikel dari raw material sampai ke proses produksi yang mengakunya adalah green energy tapi prosesnya tidak enggak, green iya. energy. Nah, ini kan pemerintah kita sedang mencoba untuk mengkaji sehingga dalam proses berikutnya kita menggunakan energi yang berbahan renewable energy, bukan lagi Hmm, dari coal. Ya oke. kan? Ini salah satu step-step. Nah, itu kembali saya sampaikan. Indonesia kita new players loh. Kita masih belajar Hmm, loh. Kita nggak mungkin langsung lahir langsung lari gitu kan. Tapi ya. kita masih belajar, masih mencoba mencari beberapa teknologi lagi, mencoba bergandeng dengan beberapa negara lain yang sudah lebih dulu expert dalam Oke. melakukan hilirisasi. Nah, Hmm, ini harus dipertimbangkan berapa value added-nya, hmm, apa yang kita dapat dan kekurangan-kekurangan sampai penataan dari raw materialnya dulu. ya. Karena apapun itu dari raw material. Kembali Hmm, lagi ke penambangan. Kita sudah sesuai good mining practice nggak? ya. Kita sudah tidak makan korban nggak? Kita sudah memperhatikan lingkungan nggak? Kita sudah mengembalikan alam nggak? Nah, ini Hmm, yang menjadi concern kita. Karena ingat, kita menandatangani namanya Paris Agreement lah. yes. Paris Agreement itu kita berbicara zero emission lah. Hmm, Nah, apakah kita yang produksi semuanya ini sudah mengandung konsep zero hmm, emission? hmm, Nah, hmm. ini yang harus dipertimbangkan, Mbak. Dan Ya. bagaimana Anda melihat tadi di ekosistem industri nikel di Indonesia dalam hal kepatuhan ESG dan lain-lainnya bahkan sampai akhirnya tidak including di Amerika Serikat sendiri ya bagaimana Anda Hmm. menanggapinya Bu? Ah, ini yang saya tahu bahwa bahkan besok kita diundang oleh KLHK untuk Oke. membahas mengenai bagaimana konsep untuk yang namanya waste gitu kan, Oh. yang namanya environmental. Heeh. Besok pagi kita diundang oleh KLHK dan kemarin juga Mhm. kita juga diundang oleh Kementerian Marves bagaimana Ya. penempatan untuk LCA ya life Ya. cycle assessment supply chain untuk menuju ke pemanfaatan Mhm. environmental terlebih kepada dampak dari proses penambangan sampai proses produksi Mhm. ini. Nah, ini harus diperhatikan bahwa apakah kita sudah bisa menempatkan ke posisi konsep environmental atau ESG. Ya, yang paling penting ESG, Mhm. environmental social governance. Mhm. Ini yang harus penting Mbak Sabrina. Kita jangan hanya menggunakan produk, memakai produk, tapi akhirnya kita nggak mikir nih, ada dampak negatif yang terjadi untuk masyarakat sekitar, untuk Baik. alam yang paling penting. Baik, terima kasih Hmm. Bu Meidi. Kita kembali lagi ke Mas Rizky. Mas Rizky, kalau dari Kadin sendiri juga seperti apa Anda memandangnya ekosistem industrialisasi untuk hilir di Indonesia? Tadi memang ada beberapa yang Anda sampaikan yang juga cukup membuat saya ingat gitu ya dalam hal jangan dialurkan kepada tadi pero ya, tapi juga Mm-mm. lebih kepada hydro. Hydro. Tadi itu ada beberapa yang Anda sampaikan. Lalu kedepannya mengenai eksplorasi dan lain-lainnya. Namun currently itu ya, ekosistem untuk industrialisasi nikel sendiri itu bagaimana menurut hemat pandang Anda saat ini di Indonesia, Mas? Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Bu Medi, saya pikir saya hanya menambahkan, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa konsep ESG dan lain-lain itu memang harus, itu is a must ya. Hanya memang sekarang kalau kita bicara hilirisasi, tentunya perlu juga dipersiapkan market untuk menyerapnya. Hmm. Karena seperti kita ketahui, ini nikel kan bicara Feni atau nikel matte ini masih half finished product, masih intermediary product, sehingga Ya. itu pun juga masih kita lakukan ekspor ke luar negeri. Tentunya kalau misalnya bicara dari sisi mengolah saprolite itu mungkin perlu juga disiapkan sampai ke titik end produknya atau stainless steel. Begitu juga nanti dengan apabila hydrometallurgi ini sudah akan semakin banyak. Jangan hanya cuma misalnya sampai bikin prekursor atau ini, Ya. bahkan kalau perlu baterainya itu ada di Indonesia. Jadi industrinya kita benar-benar sampai ujung gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya juga kita lihat juga di komoditas lain ya, kayak misalnya bauxite pun kan arahnya masih ke alumina. Ya. Dari alumina kan akan ke aluminium. Sedangkan aluminanya aja nanti misalnya menghasilkan 14 juta ton, sedangkan yang bisa diserap pun di Indonesia
oleh Inalum ya itu hanya sekitar kurang lebih 500 sampai 750.000 ton. Over. Tentunya kan akhirnya ujungnya juga itu akan dilakukan ekspor juga. Nah harapannya itu marketnya pun segera tercipta. Baik hanya bicara komoditas nikel, tapi komoditas lain yang akan menuju ke hilirisasi. Seperti contoh kayak sekarang pasir silika lah, yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu kan di Iya, betul. CNBC. Ini akan juga nih apa namanya marketnya, bagaimana nyerapnya semua ini kan, mau bicara solar panel kah atau mau bicara sampai industri kacanya kah gitu kan. Ini harus diciptakan juga marketnya, jangan sampai nanti kita ini pelaku usaha sudah dilakukan hilirisasi, produk kita yang dari tambang sudah menjadi end produk misalnya kan, tetapi sampai mau nyerap. Nah ini kan tentunya menjadi pro di pemerintah ya. Nah saya pikir mungkin ke depannya ya kita sama-sama ya, mungkin nanti dari Kadin, dari APNI juga dengan pemerintah juga kita bisa duduk bersama-sama untuk kita bisa bagaimana merumuskan formulasi kebijakan yang akan diterapkan oleh pelaku usaha. Berarti Saya jadi pikir itu menurut Anda, Mas Sabrina. Rizky, Ini kesiapan agak ya. Jadi Mas Rizky, mohon maaf tadi seperti ada gangguan connection. Jadi suara saya juga sampainya tadi agak telat. Saya ingin mengkonfirmasi saja. Berarti dalam hemat pandang Anda, kesiapan industri hilir di dalam negeri dalam menyerap hasil olahan tambang dan mineral juga belum mumpuni atau bagaimana, Mas Rizky? belum maksimal. Ya betul, belum maksimal. Ya. Karena kan bagi lagi tadi saya sampaikan bahwa kita masih menghasilkan half product atau intermediary product, sedangkan nanti ini kita ekspor keluar, kita terima, kita import dalam bentukan produk yang end product. Justru harapannya nanti kalau ini hidrometalurgi sudah semakin banyak, sehingga nanti jangan sampai hanya dibuat prekursor atau katoda, tetapi benar-benar sampai baterainya kita bangun di Indonesia. Yes. Gitu. Nah, tapi setelah bangun baterai, bagaimana nih sekarang bicara marketnya dari baterai tersebut kan? Tentunya misalnya pemerintah juga harus membuat suatu formulasi kebijakan terkait misalnya mobil listrik ini diberikan kemudahan pajak atau ada insentif fiskal lainnya gitu kan. Karena semakin banyak nanti ini bisa diserap. Nah, ini kan semakin bagus kan, jadi sehingga baterai pun juga bisa semakin serap. Tapi yang penting juga bagaimana penanganan waste dari baterai tersebut. Ini kan juga menjadi bahan diskusi nih kan, karena baterai itu kan bahan yang tidak bisa didaur ulang gitu kan. Nah, jadi memang lagi-lagi regulasi yang menjadi komprehensif ya, apapun itu yang akhirnya mendukung keseluruhan ekosistem dari nikel dan juga electric vehicle dan juga baterai ini ya Mas Rizky, yang diharapkan tentunya dari pengusaha juga ya mengenai hal ini. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Ini mungkin ada pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Rizky dan juga Bu Medi, ini sebagai pertanyaan penutup di diskusi kita pada sore hari ini. Kita ketahui ini 2024, sekitar beberapa bulan lagi, jadi pemerintah ini akan berganti, Mas dan Ibu, di tahun depan. Bagaimana Anda melihat kebijakan dalam nikel ini, perlu diteruskan atau tidak, dan poin mana saja yang harus menjadi perhatian, dan bagaimana harapan Anda untuk ke depannya dalam hal kebijakan ini dari governance tentunya. Silakan Mas Rizky terlebih dahulu. Ya, kalau kami Kadin memandang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah baik. Semoga ini bisa diteruskan pada pemerintah selanjutnya. Karena bagaimanapun, seperti tadi saya sampaikan, kita punya hak untuk menentukan bahwa kita siap untuk menjadi negara industri. Mudah-mudahan ini pada pemerintah selanjutnya ini bisa diteruskan, bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Ya, karena ini kita udah setengah jalan nih, jangan sampai udah setengah jalan udah siap. Lebih baik nanti pemerintah selanjutnya boleh lagi ekspor mineral mentah, wah capek juga kita. Jadi walaupun ada banyak poin evaluasi, namun juga harapannya tetap ada dilanjutkan ya, hilirisasi tidak boleh setengah-setengah, dan ini adalah a must untuk menuju ekonomi dan juga negara maju ya, added value ya Mas Rizky. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Terakhir Bu Medi, seperti apa dari APNI sendiri, Bu? Ya, kalau kita melihat sih apapun itu pemimpin yang akan datang, bagaimana membuat satu jaminan dan kepastian untuk investasi dalam rangka investasi apapun itu, bukan hanya hilirisasi nikel ya. Jaminan dan kepastian dan keamanan dan kenyamanan dalam rangka berinvestasi. Nah, dalam hal hilirisasi nikel, betul kata Mas Rizky, bagaimana kita menambah ya apa yang masih kurang dalam yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, tentu kita menambah, kita mengisi lubang-lubang kekosongan dari hilirisasi yang terjadi, dan yang paling penting lagi program selanjutnya adalah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dari program hilirisasi nikel dan membuat nikel Indonesia menjadi brand kita sendiri. Salah satunya adalah inisiatif kami untuk membuat satu namanya Indonesia Nickel Price Index ya. Jadi barang-barang kita kok negara lain yang punya harga, jadi kita juga punya harga sendiri. Kita punya
punya pride sendiri, kita punya pride sendiri, dan kita punya brand sendiri. Itu yang paling penting. Dan bagaimana pemerintah ke depan mendukung apa yang menjadi kebutuhan para pelaku-pelaku industri usaha ini. Dan ini menjadi tolak ukur untuk hilirisasi mineral berikutnya. Jadi